Halo Sobat Ambiar, balik lagi di channel Celengan Film. Semoga kalian saat melihat video ini dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita mau membahas film yang berjudul Pandora. Penasaran kan sama isi ceritanya? Biar aku makin semangat, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, kita masuk ke alurnya. Di awal film terlihat 5 orang anak kecil yang sedang membicarakan bangunan pembangkit listrik bertenaga nuklir. Di antaranya mungkin bernama Jae-hyuk menunjuk ke arah pembangkit listrik tersebut dan berkata alat itu adalah mesin penanak nasi terbesar. Sedangkan seorang anak perempuan bernama Yeonjo berkata bahwa jika sebuah pembangkit listrik berbentuk kotak, jika dibuka akan menjadi malapetaka. Setelah beberapa tahun jelaskan bahwa Jae-hyuk sedang bersama keponakannya yang bernama Bae Gang-hyo sedang bermain bersama, tetapi tak berselang lama dia diingatkan ibunya untuk pergi makan bersama teman masa kecilnya. Sembari makan mereka mengoceh tentang pekerjaannya sebagai karyawan di salah satu pembangkit listrik di kota itu. Saat sedang asik ngobrol, datanglah pacar dari Jae-hyuk yang bernama Yeonjo. Dia datang ke arah Jae-hyuk kemudian menendangnya. Ia mengatakan bahwa pacarnya minum bersama perempuan lain dan berkata akan menghabisinya. Ibunya Jae-hyuk malah mendukung Yeonjo untuk menghukum Jae-hyuk. Kemudian ia begitu saja meninggalkan Jae-hyuk di restoran milik ibu Jae-hyuk. Kemudian Jae-hyuk meminta libur dari pekerjaannya, yaitu sebagai karyawan lapangan di perusahaan nuklir tersebut. Tapi Jae-hyuk malah dimarahi oleh ibunya. Scene berubah ketika sebuah bis milik perusahaan pembangkit listrik yang ditumpangi Jae-hyuk dihadang oleh beberapa demonstran. Mereka berniat untuk menutup perusahaan nuklir tersebut karena berdalih bahwa perusahaan nuklir tersebut bisa menimbulkan banyak masalah dan bisa menghilangkan nyawa. Dan demonstran pun kembali melakukan demo dengan cara tidur di jalan. Setelah bis sampai di area perusahaan, terlihat Pak Kong sedang mengomeli Jae-hyuk dan anaknya. Ia memarahi mereka karena minum alkohol sebelum bekerja. Jae-hyuk malah berdalih dia sebenarnya tidak sedang bekerja di perusahaan tersebut karena pekerjaannya serabutan. Tetapi anaknya sendiri malah menyumpahi Pak Kong selaku bapaknya agar cepat mati. Kemudian scene berganti dengan seorang operator sedang menjelaskan betapa canggihnya alat nuklir tersebut. Setelah bekerja, Jae-hyuk dan teman-temannya mengeluh sama pekerjaannya dan berkata desanya menjadi tidak layak huni setelah dibangunnya pembangkit listrik saat ia kecil. Lagi asik ngobrol, pacar Jae-hyuk datang dan Jae-hyuk berusaha kabur karena malas berurusan dengannya. Tetapi saat hendak kabur, Yeonjo malah terjatuh dari motor. Jae-hyuk pun berbalik dan menolongnya. Sesampai di rumah, Jae-hyuk membetulkan motor Yeonjo dan berkata sebaiknya dia mengganti saja motornya karena dianggap sudah tidak layak pakai. Ia berkata bahwa sebuah motor sama seperti manusia, bahwa suatu hari akan rusak. Saat asik ngobrol dengan Yeonjo, ia berniat untuk pergi keluar Korea selama 2 tahun. Tetapi Yeonjo langsung menendangnya dan berkata bahwa jika meninggalkan Yeonjo tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Jae-hyuk berdalih bahwa hal tersebut demi kebaikan bersama. Tanpa pikir panjang, Yeonjo meninggalkan pacarnya dan berkata bahwa dia tidak ingin ditipu lagi. Di adegan berikutnya, diberitahukan bahwa adanya laporan yang janggal ditunjukkan kepada Presiden Korea mengenai tenaga nuklir tersebut. Dan kalau dilihat-lihat, ada yang aneh dari laporan tersebut. Lalu scene berganti dengan pembicaraan antara Pyeong-suk dan bapak-bapak berkacamata. Pyeong-suk terlihat khawatir dengan reaktor nuklir tersebut. Ia berkata bahwa reaktor nuklir tersebut dioperasikan oleh orang yang salah. Tetapi bapak-bapak tersebut malah berkata bahwa reaktor nuklir itu tidak akan terjadi apa-apa. Sesampai di rumah, Jae-hyuk berkata kepada ibunya sama seperti yang ia bicarakan kepada istrinya, bahwa ia akan pergi dari Korea selama 2 tahun. Tetapi ibunya tetap memarahi Jae-hyuk dan berkata bahwa anaknya sama sekali tidak berguna. Jae-hyuk masuk ke kamarnya dan ada seorang keponakannya yang bernama Bae Gang-hyo yang selalu mengganggunya. Malam mulai larut dan terdapat hal aneh mulai dari tikus keluar dari got,
dan menceburkan ke laut hingga burung-burung bertebangan di malam hari tanpa satu orang pun menyadarinya. Cerita berlanjut ketika Presiden Korea dan Perdana Menterinya berdebat mengenai ide pembangunan reaktor nuklir tersebut. Tetapi ia berdalih bahwa mendapatkan laporan presiden yang berisi menyetujui akan ide dari pembangunan reaktor nuklir tersebut. Dan Perdana Menteri pun masih berdalih bahwa pembangunan reaktor nuklir tersebut demi ekonomi bersama rakyat Korea. Di dalam reaktor nuklir, Jae-wook terlihat malas-malasan bekerja dan berkata bekerja di sini hanya buang-buang waktu. Ia masih ngotot bahwa ia akan pergi dari tempat ia tinggal dan temannya hanya bisa tutup mulut. Tak selang lama, terjadi gempa dengan kekuatan 6,1 skala Richter yang mengakibatkan runtuhnya bangunan di beberapa kota tersebut beserta reaktor nuklir itu. Gempa tersebut cukup membuat panik warga sekitar beserta Jae-wook, dan Jae-wook berusaha menghubungi keluarga dan pacarnya. Saat Presiden Korea sedang berdiskusi dengan Perdana Menteri, terlihat staf kepresidenan tidak melaporkan kejadian itu dan berkata saat ini bukan waktu yang tepat untuk memberitahu Presiden. Suasana di dalam kantor pembangkit listrik terlihat kacau. Terlihat Pyeongseok sedang menjelaskan betapa bahayanya akibat dari gempa bumi ini bagi kelangsungan reaktor nuklir karena terjadi kerusakan di bagian pendingin. Tetapi kejadian ini dianggap tidak terlalu berbahaya bagi beberapa direktur yang menaungi reaktor nuklir tersebut. Kejadian di dalam reaktor nuklir makin menggila karena tidak adanya sistem pendingin reaktor nuklir bisa meledak dan menimbulkan korban jiwa. Ketika ada seorang relawan yang sedang memperbaiki pipa pendingin, terjadilah kebocoran nuklir dan mengenai mereka yang sedang memperbaiki sistem pendingin dan terkena kontaminasi nuklir secara langsung. Kejadian tersebut mengingatkan Jae-wook pada ayahnya yang terkena radiasi nuklir secara langsung. Dia pun bergegas meninggalkan ruangan tersebut karena ia tahu bahwa terjadi hal yang aneh di sini. Teman-temannya tidak mau meninggalkan tempat ini dan membuat Jae-wook mengurungkan niatnya untuk kabur. Terjadi kepanikan di dalam ruang kendali reaktor nuklir karena tekanan air yang terus meninggi jika tidak dilepaskan tenaganya akan membuat reaktor nuklir itu meledak. Tetapi Perdana Menteri masih menganggap hal itu seperti hal yang wajar. Presiden yang mulai khawatir dengan rakyatnya, ia meminta untuk warga yang berada di reaktor nuklir segera mengungsi dengan menggunakan bus berdasarkan daerah yang mereka tumpangi. Tetapi di dalam reaktor nuklir masih banyak pekerja yang panik dan berusaha keluar dari tempat itu. Ayah dari teman Jae-wook mencoba masuk ke dalam reaktor untuk menyelamatkan anaknya, tetapi ia dihadang oleh beberapa petugas. Kejadian makin memprihatinkan. Terlihat dari kemacetan yang mengular dan kekhawatiran ledakan yang ditimbulkan oleh reaktor nuklir. Ketika beberapa petugas ingin melepaskan ledakan ke udara, terjadi ledakan yang luar biasa, sehingga meruntuhkan bangunan tersebut dan menimpa Jae-wook beserta teman-temannya. Beberapa korban sudah terlihat dan beberapa direktur mulai melarikan diri dari tempat tersebut tanpa bertanggung jawab dan hanya meninggalkan Pyeongseok. Evakuasi penduduk terus berlangsung dan beberapa pemadam kebakaran diterjunkan ke lapangan untuk mengevakuasi pekerja yang masih berada di dalam. Tetapi ada beberapa pemadam yang menolak karena radiasi yang terlalu besar di dalam sana. Pacar Jae-wook yang khawatir kemudian datang untuk melihat keadaan Jae-wook yang masih terjebak di dalam sana, tetapi dicegah oleh pemadam kebakaran. Banyak korban mulai keluar dari dalam reaktor nuklir, tetapi tugas menolak karena radiasi yang terlalu besar di dalam. Dan tak berselang lama Jae-wook bertemu dengan Yeonjo. Entah kenapa setelah melihat banyak korban, Jae-wook menyuruh Yeonjo untuk meninggalkan tempat ini beserta keluarganya. Jae-wook berniat masuk ke dalam untuk menolong teman-temannya yang masih berada di dalam reaktor nuklir. Setelah seseorang keluar, dari kerumunan muncul dan berkata semua orang akan mati, barulah pemadam kebakaran maju untuk mengevakuasi. Saat di rumah sakit pun kejadian tidak kalah menakutkan. Banyaknya orang yang terkena radiasi mengakibatkan orang-orang keracunan dan meninggal. Banyak pengungsi yang ingin keluar dari barak pengungsian karena mereka takut radiasi akan menjalar sampai tempat pengungsian. Tetapi mereka dikunci di dalam barak dan tidak bisa keluar. Evakuasi terus berlanjut
dan sampai akhirnya Jae-wook berhasil mengeluarkan beberapa korban. Sampai pada akhirnya kemungkinan terburuk bisa terjadi, Beong-seok menjadi penanggung jawab dan memerintahkan untuk menyiram reaktor nuklir dengan air laut. Banyak orang yang terkontaminasi mulai menunjukkan hal-hal aneh, mulai dari muntah-muntahnya petugas kebakaran dan membuat banyak orang menjadi tumbang. Beong-seok masih menjadi penanggung jawab dan terus membantu korban yang terjebak di dalam reaktor nuklir. Petugas medis dan para polisi mulai meninggalkan kamp pengungsian karena radiasi yang mulai menggila, sehingga para pengungsi berhamburan keluar kamp pengungsian dan menuju bus masing-masing. Kepanikan terjadi di mana warga mulai berlarian, bahkan yang ada di rumah sakit tidak bisa berbuat apa-apa karena banyaknya korban. Di rumah sakit, Jae-wook melihat berita bahwa pemerintah tidak berbuat apa-apa. Bahkan presiden terlihat frustasi. Terlihat barang-barang yang berada di sekitarnya berantakan dan tatapan yang kosong. Banyak orang-orang yang berada di sekitar reaktor nuklir muntah-muntah, tetapi para medis hanya bisa memberikan mereka minum. Setelah keterpurukannya Presiden Korea, akhirnya menelpon Beong-seok. Dan Beong-seok merasa marah karena presiden baru menghubunginya setelah sekian lama. Beong-seok menyuruh aparat untuk menyiram salah satu reaktor nuklir, dan ia pun masuk sampai ke dalam reaktor nuklir. Kejadian tak terduga terjadi di dalam jalan tol saat Jae-wook menelpon pacarnya dalam keadaan cukup sekarat. Terlihat ia tidur dan kulitnya yang memerah karena paparasi radiasi. Keadaan kota sudah mulai kosong, tetapi sudah tidak ada lagi relawan yang berani masuk ke dalam pusat reaktor. Dan akhirnya Jae-wook bersama teman-temannya menjadi sukarelawan, dan ia menelpon pacarnya untuk mengabari ke keluarganya bahwa dia menyusul di belakang. Padahal ia hidup dan mati untuk menyelamatkan banyak orang. Radiasi mulai parah. Warga yang mengungsi di jalanan sudah terkena gejala dan membuat panik dan berlarian. Saat-saat terakhir Jae-wook ditelepon oleh pacarnya, dan mereka pun berpamitan untuk terakhir kalinya. Para relawan mulai memasuki desa yang terkontaminasi. Tak disangka ia dan teman-temannya menjadi relawan untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di desanya. Stasiun TV Korea menyiarkan secara langsung kejadian di dalam, dan warga kota pun hanya bisa mendoakan dan melihat apa yang terjadi di dalam reaktor nuklir. Jae-wook dan teman-temannya jatuh bangun dan membuat presiden pun khawatir. Di scene terakhir terlihat Jae-wook mengorbankan diri untuk masuk ke dalam inti nuklir, dan terlihat di live televisi dengan mengatakan hal-hal terakhir dalam hidupnya yang ditunjukkan untuk keluarganya. Inti nuklir sudah jatuh ke dalam air yang mengakibatkan radiasi tidak menyebar di darat dan di udara. Banyaknya korban termasuk Jae-wook membuat presiden melakukan penghormatan terakhir untuk korban yang berhasil menyelamatkan warga Korea dari bahaya nuklir. Di adegan terakhir terlihat warga menempati rumah sementara, sedangkan pacar Jae-wook memajang foto masa kecil bersama Jae-wook dan teman-temannya yang meninggal di perbatasan radiasi nuklir. Dan film pun tamat.